Comes forward, doesn't exactly drive forward, looks at the Tantai. Konghai. Timnas Indonesia mendapat kabar kurang menyenangkan jelang laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Egy Maulana Fikri resmi dicoret dari skuad Garuda akibat cedera yang dialaminya. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di Jakarta pada Jumat, 14 Maret 2025. Awalnya, Egy termasuk dalam daftar 30 pemain yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert. Namun, akibat cedera yang belum pulih, ia terpaksa dicoret dari skuad. Dengan demikian, Timnas Indonesia kini hanya membawa 29 pemain untuk menghadapi laga tandang melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan laga kandang melawan Bahrain pada 25 Maret 2025. Absennya Egy menjadi pukulan bagi skuad Garuda. Pemain berusia 24 tahun itu menunjukkan performa gemilang bersama Dewa United di Liga 1 2024-2025, dengan catatan 11 gol dari 24 pertandingan. Namun, ia mengalami cedera yang membuatnya absen dalam 2 laga terakhir Dewa United melawan Semen Padang dan Borneo FC. Bahkan, dalam pertandingan terakhirnya melawan Persik Kediri, Egy hanya bermain selama 58 menit sebelum digantikan oleh Septian Bagaskara. Pelatih Dewa United, Jan Olderekering, sebelumnya sempat mempertanyakan pemanggilan Egy ke Timnas Indonesia karena kondisi kebugarannya yang belum 100%. Kini, dengan kepastian absennya sang pemain, Timnas Indonesia harus mencari solusi terbaik untuk mengisi kekosongan di lini serang. Di tengah absennya Egy, kabar baik datang dari 3 pemain naturalisasi baru, yaitu Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Erick Thohir memastikan bahwa proses naturalisasi mereka telah rampung, dan mereka telah mendapatkan persetujuan dari AFC serta FIFA untuk memperkuat Timnas Indonesia. Alhamdulillah, proses naturalisasi dan perpindahan federasi Joey, Emil, dan Dean sudah tuntas. Mereka langsung masuk dalam daftar pemain yang dipersiapkan menghadapi Australia dan Bahrain, ujar Erick Thohir. Saat ini, Timnas Indonesia tengah bersiap menjalani laga berat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan hanya 29 pemain yang tersisa, persaingan untuk masuk daftar resmi 23 pemain semakin ketat. Daftar awal berisi 30 pemain, dan 1 pemain cedera. Jadi, keputusan akhir mengenai siapa yang akan masuk skuad tergantung kepada tim kepelatihan, tambah Erick. Meski kehilangan Egy Maulana Fikri, skuad Garuda tetap bertekad tampil maksimal. Dengan kehadiran pelatih kelas dunia serta tambahan pemain naturalisasi berkualitas, Timnas Indonesia berharap bisa meraih hasil positif dan memperbesar peluang lolos ke putaran berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Masa depan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin menarik untuk disimak. Salah satu pemain andalan Garuda, Maes Hilgers, mengungkapkan keyakinannya bahwa Timnas Indonesia bisa bersaing dan membuat kejutan di fase ini. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga krusial di bulan Maret, yaitu melawan Australia pada 20 Maret dan Bahrain pada 25 Maret. Kemenangan atas Soceroos akan menjadi modal besar untuk menempati posisi kedua klasemen. Sementara itu, hasil imbang yang didapat di kandang Bahrain sebelumnya harus dibayar dengan kemenangan demi menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Hanya 2 tim terbaik di grup ini yang akan mendapatkan tiket otomatis ke putaran final, sementara peringkat ketiga masih harus melewati babak playoff. Situasi ini membuat perjuangan Garuda semakin berat, namun Maes Hilgers optimistis bahwa skuad Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di level dunia. Dalam wawancaranya dengan FIFA, BFC20 itu menegaskan bahwa Indonesia memiliki pemain-pemain berkualitas yang sedang dalam performa baik. Ia juga yakin bahwa Timnas Indonesia akan mendapatkan pengakuan dan rasa hormat yang layak di pentas internasional jika mampu menampilkan permainan terbaiknya. Seluruh dunia akan melihat bahwa Indonesia memiliki pemain sepak bola yang hebat. Kami akan mendapatkan rasa hormat yang layak. Itu akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan jika itu terjadi, ujar Hilgers. Lebih lanjut, Hilgers menegaskan bahwa impian terbesar seorang pemain sepak bola adalah bisa bermain dan bahkan memenangkan Piala Dunia. Baginya, bertarung demi nama bangsa adalah kebanggaan yang tidak bisa dibandingkan dengan kompetisi klub manapun, termasuk Liga Champions Eropa. Bagi saya, memenangkan Piala Dunia bahkan lebih istimewa daripada menjuarai UEFA Champions League. Ini adalah tentang negara Anda, bangsa Anda. Anda membuat semua orang bangga, termasuk diri Anda sendiri dan keluarga Anda. Ini sangat besar, berbeda dengan sepak bola klub, tutupnya. Dengan keyakinan tinggi dari para pemain seperti Maes Hilgers, Timnas Indonesia diharapkan bisa tampil maksimal dan mengukir sejarah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mampukah Garuda mengejutkan Asia dan mendekatkan diri ke putaran final?
Semua akan terjawab dalam laga-laga mendatang. Australia akan segera mengumumkan skuad mereka untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Indonesia dan Cina. Pengumuman tersebut dijadwalkan pada Jumat, 14 Maret 2025, oleh pelatih kepala Tony Popovic. Duel Australia versus Indonesia akan digelar di Stadion Allianz, Sydney, pada 20 Maret 2025. Laga ini menjadi sangat krusial bagi kedua tim dalam upaya mereka mengamankan tiket menuju Piala Dunia 2026. Di sisi Indonesia, pelatih Patrick Kluivert telah lebih dulu mengumumkan daftar 27 pemain yang akan dibawa ke Sydney. Dalam daftar ini, terdapat 3 pemain yang sedang menyelesaikan proses perpindahan federasi, yakni Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joey Pelupessy. Ketiga pemain ini diharapkan bisa segera didaftarkan oleh PSSI untuk memperkuat skuad Garuda di babak kualifikasi. Timnas Indonesia dijadwalkan berkumpul di Australia mulai 16 Maret mendatang. Patrick Kluivert akan memanfaatkan waktu 4 hari sebelum pertandingan untuk menyusun strategi terbaik demi meraih hasil maksimal di kandang lawan. Sementara itu, Australia tengah menghadapi masalah besar dalam komposisi skuad mereka. 5 bek tengah andalan The Socceroos, yakni Harry Souttar, Alessandro Circati, Hayden Matthews, Thomas Deng, dan Giannis Stensnes, mengalami cedera dan kemungkinan besar absen dalam pertandingan melawan Indonesia. Situasi ini membuat pelatih Tony Popovic harus mencari alternatif lain untuk lini pertahanan. Salah satu nama yang diprediksi akan menjadi tumpuan adalah bek veteran Alex Grant. Pemain berusia 31 tahun itu kemungkinan besar akan dipanggil untuk mengisi posisi di jantung pertahanan Australia dalam 2 laga penting ini. Dengan kondisi skuad Australia yang tengah dilanda krisis di lini belakang, timnas Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan situasi ini dan meraih hasil positif di Sydney. Setelah melawan Australia, timnas Indonesia akan kembali ke tanah air untuk menghadapi Bahrain dalam laga lanjutan Grup C pada 25 Maret 2025. Patrick Kluivert menargetkan minimal 4 poin dari 2 laga ini demi menjaga asa timnas Indonesia lolos ke putaran berikutnya. Akankah skuad Garuda mampu memanfaatkan kondisi Australia dan mencetak sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026? Semua akan terjawab dalam pertandingan yang dinantikan ini. Penampilan impresif Sandy Walsh jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi kabar baik bagi pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Skuad Garuda akan kembali bertarung demi tiket ke putaran final Piala Dunia, dengan 2 laga penting yang akan digelar pada bulan Maret ini. Timnas Indonesia dijadwalkan melawat ke Sydney untuk menghadapi Australia pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian, skuad Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 25 Maret 2025. Patrick Kluivert telah memanggil 27 pemain untuk 2 laga tersebut. Jumlah ini akan bertambah menjadi 30 pemain dengan hadirnya Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy yang tengah menyelesaikan proses administrasi mereka. Sandy Walsh termasuk dalam daftar pemain yang dipanggil, dan performanya jelang pertandingan ini cukup menjanjikan. Pemain Yokohama F. Marinos itu tampil gemilang dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions Asia Elite melawan Shanghai Port pada Selasa, 11 Maret 2025. Walsh menjadi starter dalam pertandingan yang digelar di Nissan Stadium. Ia berkontribusi besar dalam kemenangan Marinos dengan skor 4-1, ia memastikan timnya lolos ke perempat final dengan agregat 5-1. Tak hanya solid dalam bertahan, Walsh juga menunjukkan kualitasnya dalam membantu serangan. Ia sukses mencatatkan 1 assist dalam laga tersebut. Selain itu, Walsh membuktikan ketangguhannya dengan mencatatkan 5 sapuan, 1 blok tembakan, serta memenangkan duel penting, baik di darat maupun udara. Kontribusinya dalam membangun serangan juga tak kalah impresif, dengan 3 umpan panjang sukses, 1 peluang emas, serta 1 umpan kunci yang berujung assist. Dengan penampilan apiknya di level klub, Sandy Walsh semakin siap untuk memperkuat timnas Indonesia dalam laga krusial melawan Australia dan Bahrain. Kehadirannya di lini belakang diharapkan dapat menambah kekuatan skuad Garuda dalam upaya meraih hasil maksimal. Akankah performa gemilang Sandy Walsh berlanjut saat membela timnas Indonesia? Semua akan terjawab dalam 2 pertandingan penting yang akan menentukan nasib Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bersiap menghadapi 2 laga krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret, sebelum menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno 5 hari berselang. Di bawah arahan Patrick Kluivert, timnas Indonesia kini memiliki lebih banyak opsi di lini serang dibanding era Shin Tae-yong. Hal ini membuka peluang lebih besar bagi Garuda untuk bersaing merebut tiket ke Piala Dunia 2026.
PSSI baru saja merilis daftar 27 pemain sementara yang dipersiapkan untuk menghadapi Australia dan Bahrain.